Zalimun li nafsihi ini tidak secara mutlak, tidak dikatakan secara ashabul yamin, tapi pada akhirnya mereka akan menjadi ashabul yamin. Ashabul yamin itu ada muqtasidun dan sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat ada yang abrar dan ada yang muqarrabun. Para wali Allah, kalau disebut wali Allah itu adalah ada tingkatannya, adalah tingkatan apa? Muqtasidun dan sabiqun bil khairat. Sehingga para wali itu tingkatannya yang paling tinggi adalah al-muqarrabun. Muqarrabun, al-abrar dan muqtasid. Ini mereka adalah, kalau disebut para wali Allah, mereka itulah para wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian kita sudah bahas tentang siapa itu al-abrar, dan kita sudah juga bahas tentang amalan-amalan apa yang dikerjakan oleh al-muqarrabun. Nah, mereka itu kata Ibnu Qayyim adalah sangat istimewa, sehingga beliau sendiri mengajak kita istighfar di dalam menggambarkan ciri-ciri mereka, sementara kita ini tidak masuk dalam golongan mereka. Beliau sendiri menggambarkannya dengan menunjukkan betapa istimewanya mereka ini. Kemudian al-muqarrabun, kita lanjutkan dalam menjelaskan tentang al-muqarrabun. Fa idza wada'a ahaduhum jambahu ala madja'ihi. Malam hari ketika mereka merebahkan badannya ke pembaringan, mau tidur, merebahkan dirinya, sa'idat anfasuhu ila ilahihi wa maulahu. Nafasnya naik menuju Tuhannya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ucapan nafasnya ini, ucapan-ucapannya. Istama'a hammuhu alaihi. Nafas ini sering digunakan dalam istilah-istilah tazkiyatun nafas. Apa nafas seorang mukmin? Nafasnya seorang itu apa nanti? Nah, terkadang maknanya itu disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Karena nafas ini bang paling detail, paling kecil adalah waktu, al-waktu kasaif. Karena waktulah yang sangat modal utama kita, ya umur kita ini. Dan yang paling kecil adalah nafas, yang paling pendek. Nafas. Maka yang dihitung adalah setiap nafasnya. Nafasnya ini maksudnya menggunakan waktu berzikir, waktu dia berbaring, nafasnya itu menuju Allah Subhanahu wa taala, wajtama'a hammuhu alaihi. Kemudian fokusnya itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutadzakiran sifatihil ula, sembari mengingat, membayangkan, menghadirkan sifat-sifat Allah yang tinggi dan nama-namanya, wa asma'ahul husna, nama-namanya yang baik. Ketika mau tidur yang diingat itu, jangan ingat-ingat yang lain. Berbaring, ingatan pikirannya pada Allah Subhanahu wa taala, musyahidan lahu fi asma'ihi was sifatihi, dengan menghadirkan kesaksian atau penampakan dari perwujudan dari sifat-sifat dan nama-nama Allah. Karena sebenarnya yang terjadi, yang kita lihat, kita dengarkan, kita rasakan ini semuanya adalah perwujudan atau efek dari nama dan sifat Allah. Allah ala kulli syai'in qadir, misalkan. Allah, berarti semua yang kita lihat itu atas kuasa Allah, atas takdir Allah. Allahu Ar-Rahman. Semua kebaikan-kebaikan ini adalah wujud dari rahmat Allah Subhanahu. Allahu
Al-adil, maha adil. Adil semua. Kalau keburukan itu adalah karena keburukan kita. Yang keburukan yang kita rasakan itu adalah berasal dari keburukan. Dan seterusnya. Semua apa penampakan yang kita rasakan, yang kita saksikan, kita dengar itu adalah semuanya akumulasi dari berbagai macam dampak, akumulasi dari dampak, efek dari sifat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tajallat ala qalbihi anwaruha. Telah nampak bersinar di dalam hatinya cahaya-cahaya nama-nama Allah, sifat-sifatnya itu bercahaya di dalam hatinya. Fansabagha qalbuhu bima'rifatihi wa mahabbatihi. Maka hatinya pun terwarnai, tercelup dengan nama-nama dan sifat Allah itu, memancarkan dari musyahidan lahu fi asma. Fabatat jismuhu fi firashihi. Kemudian di malam hari, melalui malam hari itu, pada waktu malam, badannya itu di tempat tidurnya, yatajafa anil madaji, menjauh dari tempat tidur. Menghabiskan waktu malamnya paling banyak adalah bukan tidur. Kanu qalilam minal laili ma yahja. Mereka itu sedikit tidurnya. Umil laila illa qalilan nisfahu. Bangunlah pada malam hari kecuali sedikit saja. Artinya sedikit yang untuk tidak bangun. Tidak bangun itu terus bukan ngobrol ke sana kemari, ya kan, ngelamun, megangin HP, ya kan. Qalilan minal laili ma yahjaun, bukan sedikit tidur itu apa? Bangun, sholat. Illa qalilan nisfahu, kalau enggak ya separuhnya. Awingkus minhu qalila, atau kurangi sedikit. Auzid alaihi, atau tambahin sedikit. Nisfahu, separuh malam, setengah malam tidur, setengahnya bangun. Nisfahu. Nisfahu awingkus minhu qalila, atau kurangi. Kurang dari separuh. Auzid alaihi, atau lebihkan. Bangun setengah malam, atau bangun dari kurang setengah malam, ya sepertiganya itu, atau tambahkan dari setengahnya 2/3 malam. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qalbuhu qad awa ila maulahu wa habibihi. Sementara hatinya bermalam bersama Tuhannya dan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'awahu ilaihi. Lalu Allah pun menempatkan hatinya padanya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatkanmu dalam keadaan yatim? Fa'awa. Lalu Allah memberikan perlindungan kepadamu. Wa asjadahu baina yadai, lalu dia sujudkan di hadapan hati itu. Ini hati, ini berbicara hati. Hati itu Allah, dia sujudkan orang yang muqarrabin, ini bukan tingkatan kita ya. Kita ceritakan orang-orang yang mungkin tidak pernah kita lihat dalam hidup kita ya. Orang ini menjadikan hatinya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khadi'an khasyi'an dzalilan munkasiran, penuh ketundukan, kekhusyuan, ketakutan, min kulli jihatin min jihati, dari semua arah. Fayalaha sajdatan ma asyrafaha min sajdatin. Alangkah indahnya sujud seperti itu. Sungguh itu adalah gambaran sujud yang paling indah. Hati bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati bersujud di hadapan zat yang paling dia cintai, yang paling dia takuti, yang dia paling agungkan dan dia puja.
La yarfa'u ra'sahu minha ila yaumil qiyamah. Dia tidak pernah lagi ketika bersujud hati di hadapan Allah, dia tidak akan pernah mengangkat kembali kepalanya sampai hari kiamat. Nah, dia bersujud terus. Sudah begitu sujud, sudah dia tidak angkat-angkat lagi. Wakila li ba'dil arifin, orang yang dikatakan kepada sebagian orang yang arifin. Arifin itu istilah untuk orang yang tazkiyahnya itu sudah tingkat tinggi, bermakrifatullah. Orang yang bermakrifatullah, mengenal Allah sehingga mencintainya. Bahkan bukan hanya mencintainya, mengutamakannya daripada yang lainnya, lebih mengutamakan. Dikatakan kepada sebagian orang yang arif, kalau ulama itu dikenal ulama karena berilmu. Ya, karena ulama ini mesti identik juga arifin. Orang arifin ini mestinya juga ulama. Tapi ada yang khas. Arif ini terkadang ya ilmunya tidak dia nampakkan. Dia gunakan untuk sendiri. Atau dia gunakan seperlunya. Yang sunnah-sunnah dia mungkin tidak taklim yang sunnah-sunnah mungkin dia tidak lakukan, menulis atau mengajarkan dan sebagainya. Kalau ulama barangkali dia juga arif pada Allah, tapi lebih menonjol dia taklimnya, berilmunya, dia tonjolkan ilmunya, diwariskan banyak teori-teorinya. Dikatakan kepada mereka al-arifin, ayas judul qalbu baina yaday rabbih, apakah hati itu bisa bersujud di hadapan Tuhannya, sujud kepada Allah. Yang kita kenal sujud itu kan sujud badan kita, sujud kepada Allah. Apakah hati itu bisa sujud kepada Allah? Qala ay wallah, ya demi Allah dia bisa. Sajdatan la yarfa'u ra'sahu minha ila yaumil qiyamah. Dia kalau sudah bersujud di hadapan Allah tidak akan pernah mengangkat kepalanya lagi sampai hari kiamat. Ini aktivitasnya sebelum tidur. Mau tidur malam hari. Fa idza istaiqadha, kalau dia bangun hadzal qalbu, fa idza istaiqadha hadzal qalbu, kalau hati ini sudah bangun min manamihi, dari tidurnya, sa'ada ilallahi bihammihi wa hubbihi wa aswaqihi mustaqan ilaihi taliban lahu muhibban lahu akifan alaihi. Hatinya itu kalau bangun dari tidurnya, dia segera naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh tekadnya, semangat, wa aswaqihi, kerinduan. Seperti qaula, ketika dia bangun tidur maka yang dia ucapkan apa? Alhamdulillah dan seterusnya. Itu sebagian yang di kitab aslinya Ibnul Qayyim ini kan ringkasan ya. Ada manusia itu yang ruhnya itu sensitif, lembut. Dia sangat merasakan dengan gangguan-gangguan yang bisa merasakan gangguan-gangguan ketika di dunia arwah itu, ruhnya. Ada orang yang enggak, ya barangkali kita ini ya kan, enggak, dia bangun aja, enggak merasakan efek-efek dari ketika ruh kita tidak bersama di jasad kita. Tsumma yaqulu la ilaha illallah wahdahu, kemudian setelah dia mengucapkan alhamdulillah tadi, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dia mengucapkan, ini adalah ikrar akidah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu kan akidah. Dan membersihkan diri dari pernyataan barok dari kemusyrikan, kesirikan. Lahul mulku wa lahul hamdu, segala kekuasaan kerajaan milik Allah, segala puji bagi Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Summa yad'u ayatadarra. Kemudian dia berdoa dan yatadarra.
bersungguh-sungguh untuk berdoa. Nah, di dalam hadis disebutkan siapa yang bangun malam kemudian mengucapkan zikir tadi, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, kemudian istighfar, dia akan diampuni. Kalau berdoa akan dikabulkan. Kalau sholat, sholatnya akan diterima sebagai amal solehnya. Summa yaqumu ila al-wudu. Kemudian dia berdiri wudu, untuk wudu. Biqalbin hadirin, dengan hati yang penuh kesadaran. Hadirin mustashibin lima fihi. Dengan hati yang penuh kesadaran sesuai dengan membawa perasaan apa yang di atas disebutkan tadi, bangun tidur dari alhamdulillah dan seterusnya, itu kan ikrar dari apa? Keyakinan, ya kan? Alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, itu kan ikrar keyakinan. Hatinya ketika wudhu itu hatinya penuh dengan penuh dengan keyakinan yang terkandung di dalam ucapan-ucapan tadi. Tsumma yusolli ma kataballahu lahu sholata muhibbin. Kemudian sholat sesuai dengan ketetapan Allah yang Allah takdirkan sesuai kehendak Allah, berapa rakaat. Sholatnya bagaimana kualitas sholatnya? Sholatnya ini sholatnya orang spesial ya, muqarrabin. Sholatnya para wali Allah yang paling tinggi ini. Tingkat wali Allah itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang muqarrabun, ada yang muqtasidun. Muqarrabun itu ada abror, ya, ada yang sabiqun bil khairat, ada yang muqtasid. Yang sabiqun bil khairat itu ada muqarrabun yang paling tinggi. Gimana kualitas sholatnya? Sholata muhibbin khadi'in li mahbubi. Sholatnya orang yang penuh kecintaan, yang hatinya penuh dengan kecintaan. Khadi'in li mahbubi, tunduk kepada yang dia cintainya, tunduk kepada kekasihnya. Mutadzallilin mungkasirin, penuh kerendahan, merendahkan diri baina yadaihi, di hadapannya. La sholata mudillin biha alai, bukan sholatnya orang yang angkuh itu apa? Orang yang membanggakan sholatnya, ya kan? Orang kalau rajin itu, wah ini pada menghadap Allah, saya rajin ya Allah, ya munnuna alaika an aslamu, kira-kira gitu. Nah, jadi membanggakan, saya nih berusaha, yang lain lihat tidur. Nah, ini usaha saya nih, ya munnuna alaika an aslamu. Tapi mereka itu justru memandang sebaliknya. Kalau kita dibangunkan oleh Allah, itu berarti kita mendapat anugerah yang lebih daripada yang lain. Sehingga perasaannya itu bukan merasa berjasa kepada Allah. Kalau kita, ya Allah, saya ini sudah berusaha keras, membanggakan amalannya di hadapan Allah. Ya ramin a'zamin ni'ma'ami mahbubihi alaihi an aqama wa anama ghairahu. Dia memandang bahwa di antara karunia Allah yang dia cintai itu, ni'ami mahbubihi alaihi, karunia Allah yang dia cintai itu, yang paling besar adalah bentuknya berupa apa? An aqamahu wa anama ghairahu. Dia bangunkan, sementara yang lain nggak dikasih karunia bangun malam. Sehingga ketika dikasih karunia itu apa? Dia justru merasa itu kewajibannya untuk bersyukur lebih besar. Bukan terus membanggakan, saya nih sholat malam, yang lain tidur. Mestinya kalau dia sholat malam, kewajiban dia untuk bersyukur lebih besar daripada yang tidak diberi anugerah untuk bangun malam. Wastazarahu wa tarada ghairahu. Allah itu mengundang dia,
ziarah, ngajak ngundang dia, sementara yang lain diusir, tidak dipanggil, tidak diundang di hadapannya, tidur. Allah datang pada sepertiga malam terakhir. Kita termasuk orang yang mendapat undangan itu, sementara yang lain tidak mendapat undangan. Wa ahalahu wa harama ghairahu. Dia jadikan orang yang patut mendapatkan undangan, sementara yang lain tidak. Fahuwa yazdadu bidzalika mahabbatan ila mahabbatihi. Sehingga dia merasakan sensasi cinta itu. Sensasi cinta itu terkadang akan kita rasakan ketika kita mendapatkan sesuatu dari yang kita cintai. Entah itu ucapan pujian, apakah itu makanan atau barang-barang yang lain. Kalau status cinta saja terkadang sensasi itu tidak kuat, tapi begitu mendapatkan karunia, pemberian, bukan berapa besar pemberiannya, tapi ini siapa yang memberi? Yang memberi adalah kekasih saya. Nah, walaupun dia benar nggak butuh mungkin, ya, mungkin sesuatu yang remeh. Tapi jangan melihat barangnya, siapa yang memberi. Makanya kadang orang itu minta tanda tangan. Tanda tangan buat apa? Nggak bikin kamu kaya, nggak bikin sensasi, ya kan? Sensasi terhadap orang yang dia kagumi. Atau kenang-kenangan, gantungan kunci atau buku pun mungkin nggak dibaca, tapi yang paling penting sensasi kekagumannya itu. Fa idza shalla wa kataballahu jalasa mutriqan baina yaday rabbih ta'ala haibatan lahu wa ijlalan. Kalau dia sholat sesuai dengan berapa kadar yang Allah tetapkan buatnya, jalasa mutriqan, dia duduk bersimpuh menundukkan diri baina yadayillah, di hadapan Allah Ta'ala, habatan lahu ajlalan, sebagai bentuk pengagungan dan penghormatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfarahu istighfaran, istighfara man tayaqana annahu halikun in lam yaghfir lahu wa yarhamu. Kemudian dia memohon ampun seperti mohon ampunnya orang yang kalau tidak diampuni dia akan binasa, dan kalau dia tidak diampuni dan dirahmati, disayangi, pasti dia akan binasa. Bukan istighfar sambil merasa bangga, saya istighfar nih, ya Allah saya sudah istighfar, ya kan? Membanggakan amalannya di hadapan Allah. Tapi orang ini wali Allah yang tipe ini, dia beristighfar dan istighfarnya itu seperti orang memohon ampun dengan perasaan kalau tidak diampuni dan tidak mendapatkan kasih sayangnya, belas kasihnya, pasti dia akan binasa. Fa idza qada minal istighfari wataran, kalau sudah kebutuhannya untuk istighfar dia sudah selesai, wa kana alaihi ba'du lailun, dan dia masih ada sisa waktu malam, belum subuh, ini sudah sekian lama dan dia merasa sudah cukup, nah masih ada sisa waktu malam, iltaja'a ala shikkihil aiman, dia berbaring di sisi kanannya, mujimman nafsahu, mengistirahatkan, murihanlah, mengistirahatkannya. Sama ya, mujiban, murihan kira-kira sama ya, mengistirahatkannya, muqawiyan laha, istirahat supaya dia untuk memperkuat dirinya lagi, mempersiapkan dirinya lagi lah ala adai wadhifatil fardi, untuk nanti supaya lebih kuat lagi, semangat lagi untuk bersiap melaksanakan kewajiban selanjutnya, yaitu sholat subuh. Sumayan hadu ila sholatis subhi, kemudian dia bangkit sholat subuh qosi dan as-safal awal, menuju shaf pertama, an yamilil iman au khalfa qafahu, cari posisi sebelah kanan atau belakang punggungnya, tengkuknya. Fa in fatahu dzalika qasadal qurba,
minhumah ma'amkana. Kalau dia sudah terlewatkan, shaf pertama sudah penuh, ya pokoknya sedekat mungkin, cari posisi sedekat mungkin dengan imam. Semungkinnya. Fa inna lil qurbi minal imami ta'siron fi sirri salat. Sesungguhnya kedekatan posisi dengan imam itu akan memberikan efek, dampak terhadap kualitas salat. Fa idza faragha min salati subhi, selesai salat subuh, aqbala bi kulliyatihi ala dzikrillah wa tawajjuhu ilaihi bil azkar. Kemudian selesai sholat subuh, fokus untuk berzikir dengan seluruh jiwa raganya, berzikir kepada Allah dan menghadapkan diri kepada Allah bil azkaril lati syuri'at awalan nahar, dengan zikir pagi, zikir-zikir yang disyariatkan untuk diucapkan pada waktu pagi. Fayaj'aluha wirdan la yukhillu bihi abadan. Dia jadikan itu adalah rutinitas, jadwal pokok, jadwal paten yang tidak akan dia lewatkan selama-lamanya. Itu jadwal pokokmu adalah seperti itu. Tsumma yazidu 'alaiha ma syaa minal adzkaril fadilah. Kalau sudah selesai zikir pagi, zikir-zikir yang disyariatkan dibaca pagi hari sudah selesai, masih ada waktu, dia tambahin zikir-zikir yang lain, memperbanyak tahlil, menjadi yang lain-lain yang disyariatkan. Pokoknya ucapan-ucapan zikir, tasbih atau tahlil atau sholawat. Au qiraatil Quran, atau membaca Al-Quran, hatta tatlu asyamsu hasanan, sampai terbit matahari. Maka itu lebih baik kalau dia lakukan itu. Fa idza tala'at fa in sa'a raka'a raka'atai duha, kalau sudah terbit matahari, maka kalau mau dia sholat 2 rakaat, sholat duha. Wa zada masa, kalau mau ditambah, bukan hanya 2 rakaat, seberapa saja. Diriwayatkan kalau Imam Ahmad itu diceritakan oleh anaknya, sehari itu sholat sunnahnya 300 rakaat. Begitu tua, karena udah tua, kira-kira umurnya mendekati 80 tahun, udah mulai agak susah, itu dipotong separuh, 50%, 150 rakaat. Nah, ada Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang kitabnya kita pelajari itu, kelas 5, kelas 6 ya kan, ingin meniru Imam Ahmad. Setiap hari dia sholat 300 rakaat, sholat sunnah. Biar dapat, ya bacanya pokoknya Al-Fatihah sama Muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau mau bukan 2 rakaat. Nah, kita 2 rakaat aja ya jarang-jarang ya kan? Tas tahun berapa kali, apalagi yang 300 rakaat. Nah, pasti kalau kita bilang itu gulu. Jangan ditiru. Ya kan? Itu gulu, itu enggak, jangan ditiru. Yang sedang-sedang saja kayak kita ini. Ya kan? Alasan kita kan biasanya begitu. Wa insya aqama min ghairil, kalau mau ya enggak berdiri, enggak usah sholat, udah terbit matahari, udah semua zikir-zikir itu enggak sholat enggak apa-apa. Ya, enggak dosa, ya kan? Enggak dosa. Kita kan yang milih ini ya kan, milih ini itu nggak pakai zikir juga ya. Atau kalau dijadwalkan ada jadwal zikir ya sambil setengah tidur gitu ya kan. Nah, pagi ada ngaji juga sebenarnya kita ya kan, sambil ngaji ya, itu pun harus berdiri separuh, 1 juz berdiri ya kan. Udah datangnya telat, nanti pakai izin. Sumayadhabu muta'adzarri'an ila rabbihi sa'ilan lahu ayyakuna dhaminan alaihi. Kemudian dia berdiri pergi sambil mengharap kepada Allah, memohon kepada Allah, bangkit dari tempat wiridnya tadi, sambil memohon kepada Allah, ya Allah ayyakuna lahu dhaminan alaihi, memohon agar Allah melindungi dia,
melindunginya dari hari ini. Apa? Mutasarrifan dominan alaihi, sebagai pelindungnya, mutasarrifan fi mardatihi baqiyata yaumihi. Kemudian selalu mengatur dirinya di dalam mengendalikan dirinya di dalam amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Ya Allah, lindungilah saya hari ini, jangan sampai melakukan hal-hal yang Engkau murkai. Dan kalau bisa, pokoknya semua yang aku lakukan adalah Engkau ridhoi. Apa bisa ya? Kalau kita mengandalkan kemampuan kita nggak bisa ya. Makanya mohon kepada Allah. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Orang dulu ada di Mesir itu ada syekh namanya Syekh Usama Abdul Azim. Dia lama sholatnya ya. Sholat maghrib itu bisa hampir 5 juz barangkali ya. Dari atau nggak sampai ya surat An-Nisa, Al-Imran, An-Nisa, surat apa itu? Pokoknya sholat isya kurang 5 menit ya. Nanti sholat isya sampai jam 1 malam. Dan itu rutin. Kalau mau sholat di situ ya seperti itu jadwalnya. Ada makmumnya itu ngirim surat kaleng ya. Syekh itu kalau sholat begini caranya, kita perlu kaki kita itu kaki baja. Nah, kepala kita itu kepala karet. Kata Syekh, ya kalau kamu sholat mengandalkan kemampuan kamu, memang perlu seperti itu. Tapi kalau kamu sholat itu mengandalkan kekuatan Allah, tidak perlu semuanya itu. Ya kan? Kita mengandalkan kemampuan kita, nggak perlu gitu. Kakinya kaki baja, kepalanya kepala karet. Atau punggungnya punggung baja. Ya kira begitu. Wa in kana minal af'alil 'adiyah fala yataqallabu illa fi syai'in yadhharu lahu fihi mardatu rabbih. Sehingga kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku jangan sampai beraktivitas kecuali dengan suatu aktivitas yang mendatangkan ridha Allah. Wa in kana minal af'alil 'adiyah, kalau amalannya itu amalan biasa, amalan biasa, makan, minum, jalan itu. Qalabahu ibadatan binniyah, maka dia jadikan amalan-amalan mubah ini dia rubah menjadi amalan ibadah dengan merubah niatnya. Makan, niatnya untuk supaya ibadahnya kuat. Supaya belajarnya semangat. Jaga kesehatan. Wa qasadal isti'anata bihi ala mardhati rabbi, dan dia niatkan amalan-amalan mubah itu untuk membantu dia melaksanakan amalan-amalan yang diridhai Allah. Tidur diniatkan untuk supaya nanti bangun tidur bisa melaksanakan amal kebaikan yang lebih maksimal. Itu amalan orang-orang yang muqarrabun. Itu amalan-amalan yang mubah sekalipun diusahakan untuk niatnya adalah niat kebaikan, sehingga nilainya adalah nilai kebaikan. Fa idza jaa fardhu dzuhri, kalau datang waktu zuhur, badara ilaihi kadzalika mukammilan lahu. Dia bersegera melaksanakannya secara sempurna. Nasihan fihi li ma'budihi kanushil muhibbis shadiqil mahabbati li mahbubihi. Tulus, tidak terpaksa, tidak merengut, tidak. Kan kita kadang tidak terpaksa enggak, tapi sambil cemberut ya, jalannya ambil ogah-ogahan ya kan? Ya kan, kalau diajar gurunya nggak selesai udah jarus, nggak selesai udah mulai nggak ngantuk juga, ngantukin ya kan? Sambil batuk-batuk, geludekan di sana sini sambil lihat jam terus itu ya kan? Biar ustadznya lihat jam ya. Kalau perlu jamnya dicepetin. Nah, ya enggak.
Makanya bagian taklim itu ngecek terus supaya itu tetap cocok setiap kelas ya kan jamnya. Benar nggak? Kanus hil muhibbi sadiqi al-mahab sadiqil mahabbati li mahbubi. Seperti tulusnya orang yang tulus cintanya kepada orang yang dia cintai. Wabil jumlah fahadha halu hadzal abdi ma'a rabbih fi jami'i a'malihi. Intinya ya seperti ini, ringkasannya kira-kira kondisi potret hamba ini, wali Allah ini, apa namanya, tipe manusia yang ini fi jami'i a'mali, dari seluruh amalannya, semua aktivitasnya. Fa huwa ya'lamu annahu la yuwaffi hadzal maqama haqqahu. Dia yakin, sadar bahwa dia tidak mampu melaksanakan kewajibannya dengan sepatutnya. Karena Allah itu maha besar. Kalau maha agung, maha banyak karunia-Nya, sebanyak apapun yang dapat kita lakukan itu tidak akan dapat menyamai. Maka orang yang ini merasakan bahwa kita ini walaupun dia amalannya seperti itu, nah dia tetap memiliki keyakinan sebenarnya belum ada apa-apanya. Yang saya lakukan ini kurang sebenarnya. Kalau kita kan enggak ya kan, yang wajib-wajib aja kenapa, udah cukup ya kan. Yang sunah-sunah, nah itu udah. Nah itu juga namanya aja sunnah ya kan, berarti itu udah cukup. Kalau ini meskipun dia itu ya hukumnya tetap sunnah, yang sunnah tetap sunnah, tidak berarti wajib. Tapi dia punya keyakinan, punya pemahaman bahwa karunia Allah itu lebih besar dari semua kebaikan, seberapa apapun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah itu memberikan keringanan itu semata-mata kasih sayang Allah kepada kita. Fahuwa abadan yastaghfirullah aqiba kulli amalin. Maka dia selalu setiap selesai beramal itu istighfar. Setelah beramal, lalu amal soleh kok istighfar. Kenapa? Wa kana Nabi SAW, Nabi itu juga idza sallama minas sholati istighfara salasan. Selesai sholat, selesai kok istighfar. Sebenarnya apa perasaan yang memungkinkan hadir dia saat itu? Ya itu tadi diantaranya. Orang itu walaupun sholat itu istighfar. Dia tidak mungkin apa yang dia ucapkan itu adalah, apa yang dia lakukan itu setara dengan apa yang Allah karunia Allah karunia yang Allah berikan. Kayak istighfar, ya Allah. Ini masih kurang ya Allah. Saya segini nih kemampuan saya. Jima'u ahwali as-sabiqinal muqarrabin. Wa jima'ul amri fi dzalika, inti dari apa yang dilakukan oleh as-sabiqinal muqarrabin. As-sabiqun bil khairat, ada muqarrabun, ada al-abrar, ya kan? Ini yang al-muqarrabun. Wa jima'ul amri fi dzalika innama huwa bi takmili ubudiyatillahi azza wa jalla fi dzahiri wal batin. Yaitu kesempurnaan ubudiyah, penghambaan seseorang, pemujaan seseorang kepada Allah lahir maupun batin. Bukan lahir saja, bukan batinnya. Kadang lahirnya dia rajin, tapi batinnya dia menyombongkan diri. Wah, saya ini rajin, ya kan? Yamunnuna alaika an aslamu kulla tamunnu alayya islamakum. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Mereka itu merasa berjasa kepada Allah terhadap Islam mereka. Kulla tamunnu alayya. Janganlah kalian merasa berjasa. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Yang sebenarnya sebaliknya, justru Allah itu yang memberikan karunia kepadamu dengan keimanan itu. Kalau Allah enggak memberikan karunia-Nya, kamu tidak beriman.
Fatakunu harakatu nafsihi wa jismihi kulliha fi mahbubatillah, fi mahbubatillah. Sehingga semua gerakan fisiknya, gerakan hatinya, jiwanya, pikirannya, wa jismi, gerakan fisiknya, kulluha fi mahbubatillah. Hati itu bergerak, kadang takut, kadang senang, kadang marah. Itu semuanya adalah gerakan-gerakan hati. Kadang gerakan hati itu kelihatan dari wajahnya. Kalau tahu-tahu merengut, nah itu gerakan hati, refleksi dari hati. Tertawa itu sebenarnya adalah gerakan hati. Tertawanya itu sendiri sebenarnya gerakan fisik, ya kan? Nah itu pertanda hatinya bergerak. Kecuali orang bersandiwara, ya kan? Dia walaupun hidupnya sedih, kalau perannya harus ketawa, ya dia harus ketawa, ya kan? Kalau suruh nangis, ya nangis. Ya, kayak bikin drama, digebuki malaikat maut, ya kan? Harus nangis, ya kan? Padahal hatinya nggak nangis dia. Ngerti nggak? Nangis dia, tapi itu namanya sandiwara, ya kan? Tapi secara fisik itu apa? Orang wajahnya itu adalah refleksi dari gerakan hatinya, ya kan? Fakamalu ubudiyatil abdi muwafaqatuhu li rabbih fi mahabbati ma ahabbahu. Maka kesempurnaan penghambaan seorang hamba itu adalah ketika dia keselarasan dia, kesesuaian dia dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala fi mahabbati ma ahabbahu. Yaitu selara. Allah mencintai apa? Kamu cintai dia. Allah itu mencintai amalan, suatu amalan baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, itu kalau Allah itu mencintai perbuatan baik, kamu harus senang dengan perbuatan baik. Allah mencintai suatu tempat melebihi tempat yang lain. Kamu cintai. Allah mencintai sebagian makhluknya di atas makhluk yang lain. Para nabi, para rasul, para walinya. Maka kamu cintai mereka. Bahkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi, niscaya Allah akan, yang di langit akan menyayangi kalian. Maka kalau orang itu benar-benar menghamba kepada Allah, maka dia kecintaannya itu selaras dengan kecintaan Allah. Mencintai apa, dia ikut cinta itu. Wa badlul judi fi fi'lihi wa muwafaqatuhu fi karahati makarihahu. Wa badlul judi, dan berusaha keras untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah tadi. Dan menyesuaikan dirinya dalam membenci apa yang dibenci. Allah benci apa, kita pun benci. Jangan mencintai Allah nggak suka dengan hamba-hambanya yang kafir, kita senang. Allah menjadikan musuh, menjadikan setan itu musuh, maka jadikanlah musuh, jangan jadikan teman, ya kan? Apalagi jadi peliharaan. Orang kalau masuk rumah nggak doa, keluar rumah nggak doa, makan nggak doa, itu dia pelihara setan di rumahnya, ya kan? Kan ada hadisnya kan? Nah, kalau tidur ya, kalau dia makan doa dan terusnya berdoa, dia karena malam ini setannya dari kurus kering dia rumahnya. Wa badzala al-juhda fi tarkihi, dia berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang dibenci Allah tadi. Wa hadza innama yakunu lin nafsil mutmainnah. Yang seperti ini, orang-orang yang menjadi tingkatnya adalah tingkat wali Allah yang muqarrabun ini, adalah orang yang memiliki jiwa apa? An-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. La lil ammarati wala lil lawwamah. Bukan orang yang jiwanya itu, hatinya masih ammarah, nafsunya ammarah bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Orang yang belum pernah terdidik di dalam hati, orang itu nafsu itu selalu menyuruh berbuat su. Tapi kalau asabikun itu, dia itu seleranya itu amal-amal yang baik. Kalau tidak berbuat baik, dia gelisah.
Nah, kalau kita kan kalau nggak berbuat maksiat gelisah ya kan? Itu namanya amarah bisu. Nah, kalau para wali Allah yang muqarrabin ini dia gelisah kalau tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Apa yang tidak dilakukan, ini tidak melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah. Kalau amarah bisu, dia masih berjuang terus melawan hawa nafsu itu, kadang dituruti, sering dituruti, kadang ya dilawan sesekali ya kan, itu amarah bisu, masih ngajak berbuat maksiat terus, ada kesempatan langsung maksiat. Atau walalil lawamah, lawamah itu sebenarnya masih perang batin dia, ayo kita belajar, rajin ibadah, jadi orang baik. Enggak, jangan. Pokoknya bertengkar terus sama jiwanya. Wah, gitu, susah dia. Perang batin. Maunya berbuat maksiat, tapi saya enggak mau jadi orang maksiat. Lawamah, maka selalu menyesali diri. Lawamah selalu menyesali. Wah, kenapa kamu berbuat maksiat? Istighfar lagi. Fahadza kamalun min jihatil iradati wal amal. Ini adalah kesempurnaan tingkat tertinggi di dalam sisi apa? Al-iradah wal amal. Di awal di halaman berapa itu? Di halaman, enggak ada halamannya ya. Halaman 51, 61 apa? Nah, itu ada sebenarnya. Cuman enggak kelihatan. Halaman 61 itu kaidah. Di situ berjalan kepada Allah itu ada dua unsur, yaitu dua, ilmiah dan asairu ilallahi la yatimu illa biquwataini ilmiyatin wa amaliyah. Kan? Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Apa yang kita gambarkan tadi itu adalah sisi amal muqarrabun. Sisi amalnya. Paham enggak? Nah, yang bawah ini wa amma min jihatil ilmi wal ma'rifah, adapun dari sisi ilmu dan ma'rifah. Pengetahuan kan dari kuatul ilmi wal amal ya kan? Nah, itu semuanya yang dibahas tadi, tingkatan-tingkatan itu fahadza kamalun min jihatil iradati wal amal. Tingkatan manusia yang tertinggi dari sisi amalnya. Di sisi yang lain itu al-amal itu dasarnya iradah. Ya kan? Al-amal dasarnya iradah, makanya di situ jihatil ilmi al-iradati wal wa amma min jihatil ilmi wal ma'rifati fa antakuna basiratuhu munfatihatan fi ma'rifatil asma'i was sifati wal af'al. Hatinya itu terbuka. Hati kita ini masih banyak masih tertutup mungkin ya. Barangkali nggak tahu di antara kalian mungkin ada yang terbuka ya. Wali Allah itu kan tidak ada yang tahu. Ya kan? Hati kita tertutup. Tertutup itu seperti apa sih? Kok terbuka sama tertutup? Hati tertutup. Hati buta. Ada orang itu merasakan, ada orang itu bisa menggambarkan sesuatu, misalkan makanan lah gampangnya, makanan. Gula itu manis ya. Saya secara ilmu saya tahu, secara teori. Tapi kalau orang tidak merasakannya, dia hanya tahu gula itu manis kalau ditanya, ya kan? Tapi dia belum pernah merasakannya. Sehingga efeknya juga nggak nampak. Efeknya nggak nampak. Atau jeruk nipis, kecut, ya kan? Kita kadang kalau cerita jeruk nipis diperes gitu aja udah keluar liurnya, ya kan? Benar nggak? Kita bisa bayangkan tuh, karena pernah merasakan. Kalau orang nggak pernah merasakan, itu kecut, oh kecut gitu ya kan. Tapi dia nggak pernah ngerti bagaimana sensasi kecutnya itu. Kita melihat itu terkadang langsung
fisik kita itu bereaksi. Melihat sesuatu itu terkadang kita muntah. Nah, saking buruknya diceritakan. Karena mungkin punya pengalaman, yang lain biasa aja. Atau jadi senang gitu. Kita akan plesir ke pantai A gitu misalkan. Oh, yang pernah ke sana dia mungkin bisa mengekspresikan. Yang nggak pernah mungkin nggak bisa. Ya, dia bilang indah. Oh iya indah. Indah ya seperti apa ya? Seperti bakso. Bakso itu rasanya apa? Orang yang nggak tahu mungkin bisa menggambarkan secara teori. Ya kan? Gurih misalkan ya. Ada pedesnya. Asin. Nah, orang tahu semua tuh asin tuh gimana, gurih kira-kira gimana. Tapi untuk menjadi bakso lezat. Lezat itu apa? Sama dengan durian kan beda ya kan? Ada orang itu sekedar teori. Nah terkadang kita sholat itu kan menghadap Allah. Kalau hati kita nggak terbuka ya biasa aja menghadap Allah, teorinya ya kan menghadap Allah ya kan. Tapi sama nggak kita menghadap Allah sama menghadap tembok? Harusnya kalau hatinya terbuka nggak sama ya kan. Tapi kalau kita masih sama sholat menghadap ada Allah ada enggak ya kan, apalagi kalau ada ustadzah jadi begini ya kan. Kalau liburan ya berdua bedakan sholat kamu waktu liburan sama di rumah sama di pondok. Kalau enggak ada nah, menghadap Allah gitu memang itu berarti hatinya sudah tertutup. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.